Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dini Sundari. Saya mahasiswa Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen operasi yang berjudul Desain Produk dan Jasa untuk Pengembangan Produk. Leo Chon dalam penelitian Uswatun Hasanah mendefinisikan KFD adalah metode terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengembangan produk untuk menetapkan spesifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta mengevaluasi suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. KFD meliputi seluruh komponen yang diterapkan dalam rencana pengembangan sekolah dengan target teridentifikasi. Yang kedua ada manfaat KFD, Quality Function Development. Yang pertama ada fokus pada pelanggan. KFD memerlukan pengumpulan masukan dan umpan balik dari pelanggan. Informasi kemudian diterjemahkan ke dalam sekumpulan persyaratan pelanggan yang spesifikasi. Yang kedua ada efisiensi waktu. KFD dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan produk karena memfokuskan pada persyaratan pelanggan yang spesifikasi dan telah diidentifikasi dengan jelas. Yang ketiga, orientasi kerjasama tim. KFD merupakan pendekatan orientasi kerjasama tim. Semua keputusan proses didasarkan atas konsensus dan dicapai melalui diskusi mendalam dalam brainstorming. Yang keempat, ada orientasi pada dokumentasi. Salah satu produk yang dihasilkan dari proses KFD adalah dokumen komprehensif mengenai semua data yang berhubungan dengan segala proses yang ada dan perbandingannya dengan persyaratan pelanggan. Aryani dalam Tony Wijaya mengungkapkan bahwa KFD mempunyai manfaat. Yang pertama, customer focus, yaitu mendapatkan input dan umpan balik dari pelanggan mengenai kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedua, time efficient, yaitu mengurangi waktu pengembangan produk. Yang ketiga, time oriented. KFD menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kelompok. Semua keputusan didasarkan pada konsensus dan keterlibatan semua orang dalam diskusi dan pengambilan kesimpulan dengan teknik brainstorming. Yang keempat, dokumentasi oriented. KFD menggunakan data dan dokumentasi yang berisi semua proses dan seluruh kebutuhan dan harapan pelanggan. Data dan dokumentasi ini digunakan sebagai informasi mengenai kebutuhan dan harapan pelanggan yang selalu diperbaiki dari waktu ke waktu. KFD dapat diterapkan untuk membantu pelaksanaan filosofi TKIM. Peranan utama KFD adalah pada perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan produk. Salah satu produk yang dihasilkan dari proses KFD adalah dokumen komprehensif, semua data yang berhubungan dengan segala proses yang ada, dan perbandingan dengan persyaratan pelanggan. Dapat kita ketahui bahwa secara spesifikasi, manfaat penerapan KFD yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kendalaan produk. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk. Dan yang ketiga, meningkatkan kepuasan konsumen. Yang keempat, memperpendek time to market. Yang kelima, meredukasi biaya perencanaan. Yang keenam, meningkatkan komunikasi. Dan yang ketujuh, meningkatkan produksi. KFD terdiri dari 3 tahapan. Seluruh kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahapan dapat diterapkan seperti layaknya suatu proyek. Dengan terlebih dahulu dilakukan tahap perencanaan dan persiapan. Ketiga tahapan tersebut adalah yang pertama, tahapan pengumpulan voice of customer. Yang kedua, tahap
penyusunan rumah kualitas, House of Quality. Yang ketiga, tahap analisis dan implementasi menurut Leucon 1995. Selanjutnya ada kelemahan QFD, Quality Function Deployment. Metode Quality Function Deployment atau QFD ini mempunyai kelemahan dalam pendapat Tony Wijaya di buku Manajemen Kualitas Jasa berpendapat bahwa Quality Function Deployment QFD mempunyai kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan keahlian spesifikasi beragam, yaitu input pada QFD memerlukan analisis pasar. Penerjemahan karakteristik kualitas membutuhkan keahlian perancangan, penerjemahan ke spesifikasi teknis. Yang kedua, kesulitan dalam pengisian matriks. Yang ketiga, hanya merupakan alat, tidak ada kejelasan kerangka pemecahan masalah. QFD merupakan metode yang beroperasi berdasarkan input, mengolahnya, dan mengeluarkan output tertentu. Keberhasilan alat ini ditentukan oleh kejelian melihat konteks permasalahan yang dapat dikategorikan menjadi upstream, yaitu penentuan sumber input yang tepat, dan downstream, yaitu tindak lanjut yang dilakukan pada output. Yang keempat, bersifat proyek tanpa kelanjutan, yaitu tidak ada pembukuan institusi atau job description yang tepat untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian ada metode QFD, Quality Function Deployment. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang terlibat langsung dalam QFD. Metode QFD menurut Leucon memiliki beberapa tahap perencanaan dan pengembangan melalui matriks, yaitu yang pertama ada matriks perencanaan produk atau yang sering disebut House of Quality. HOQ lebih dikenal dengan rumah pertama yang menjelaskan tentang customer need, technical recruitment, co-relationship, customer competitive, evaluation, competitive, technical assessment, dan target. HOQ terdiri dari 7 bagian utama tersebut. Yang kedua, matriks perencanaan part deployment, lebih dikenal dengan rumah kedua, adalah matriks yang mengidentifikasi faktor-faktor teknis yang kritikal terhadap pengembangan produk. Yang ketiga, ada matriks perencanaan proses atau proses planning, lebih dikenal dengan rumah ketiga, yang merupakan matriks untuk mengidentifikasi pengembangan proses pembuatan suatu perencanaan. Pengembangan mengetahui proses perencanaan matriks HOQ. Selanjutnya ada HOQ, House of Quality. House of Quality atau HOQ merupakan rumah pertama dan merupakan bagian dari pengembangan QFD. Pada House of Quality terdapat WATS merupakan Customer Recruitment, Voice of Customer, HOWS merupakan Technical Recruitment, Matriks Hubungan Kompetitif Assessment, Konsumen dan Teknis. House of Quality atau rumah kualitas merupakan alat yang digunakan untuk menggunakan struktur QFD. Selanjutnya ada tahapan pembuatan matriks House of Quality sesuai dengan diagram tersebut, yaitu yang pertama, menentukan karakteristik produk. Karakteristik produk yang dimaksud di sini adalah karakteristik atau jenis kebutuhan yang sesuai dengan keinginan pelanggan, yang meliputi jenis kebutuhan yang meliputi desain, komposisi, proses pemberian produk, mutu, dan lainnya. Yang kedua, mengadakan penilaian karakteristik produk.
Penilaian ini digunakan untuk dapat menerjemahkan apa yang diinginkan pelanggan menjadi suatu rangkaian pemrosesan terhadap produk atau jasa bahan baku tersebut. Yang ketiga, menentukan variabel performansi pada pemasok. Pemasok yang dimaksud di sini adalah pemasok bagi unit usaha untuk kegiatan produksi yang harus ditentukan. Yang keempat, mengadakan penilaian performansi. Penilaian performansi yang dimaksud adalah tentang kekuatan maupun kelemahan. Selanjutnya ada tahapan pembuatan HOQ, House of Quality. Muslim dan Gunawan menjelaskan bentuk matriks dari House of Quality. HOQ terdiri dari yang pertama ada Watts, merupakan bagian kiri dari HOQ yang berisi daftar keinginan atau kebutuhan pelanggan atau customer requirement. Yang kedua ada WHIS, merupakan bagian kanan dari HOQ yang disebut juga planning matrix yang berisi prioritas keinginan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan maupun pesaing, competitive benchmarking. Yang ketiga ada host, merupakan lantai 2 dari HOQ yang mengidentifikasikan karakteristik produk yang dapat diukur untuk memenuhi keinginan dari pelanggan, technical response atau technical requirement. Selanjutnya yang keempat ada relationship matrix atau matrik hubungan. Matrik hubungan merupakan bagian tengah dari HOQ yang mengaitkan bentuk hubungan technical response dengan voice of customer atau customer requirement. Yang kelima ada correlative matrix. Matrik atau matrik korelasi merupakan atap dari HOQ yang mengidentifikasi pelaksanaan desain dari host. Yang keenam, ada house match, merupakan dasar dari rumah yang berisi spesifikasi teknis yang akan memuaskan pelanggan seperti prioritas dari technical response, technical benchmarking, tingkat kepuasan, serta target value. Selanjutnya, sedangkan metode QFD menurut Chon 1995 memiliki beberapa tahap perencanaan dan pengembangan yang disebut 4 tahapan model QFD. Tahap perencanaan dan pengembangan dapat disebut juga matriks. Adapun matriks perencanaan dan pengembangan QFD ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama adalah matriks perencanaan produk, menjelaskan tentang keinginan konsumen, kebutuhan teknis, korelasi hubungan yang berkaitan, evaluasi kompetitor atau pesaingnya, penugasan teknis kompetitif, dan target-targetnya. Alat yang digunakan untuk menggunakan struktur QFD adalah matriks yang terbentuk rumah, yang disebut House of Quality HOQ. HOQ terdiri dari 6 bagian matriks perencanaan produk. Tahapan kedua adalah matriks perencanaan teknis, yaitu merupakan faktor-faktor teknis yang kritis terhadap pengembangan produk. Tahapan ketiga, matriks perencanaan proses, yaitu merupakan matriks proses pembuatan pengembangan suatu produk. Tahapan keempat adalah matriks perencanaan produk, yaitu memaparkan tindakan yang perlu diambil dalam perbaikan kualitas produk. QFD tahapan pertama mengkombinasikan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknis yang dibuat tim pengembangan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasi, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama ada pengertian Quality Function Deployment atau yang sering disebut dengan QFD. QFD sendiri merupakan pendekatan sistematik yang menentukan tuntutan atau permintaan konsumen, kemudian menerjemahkan tuntutan tersebut secara akurat ke dalam teknis manufacturing dan perencanaan produksi yang tepat.